Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian perjalanan setelah kematian, di mana saat ini kita akan membahas terkait dengan syafaat. Dan sebagaimana yang sama-sama sudah kita maklumi, syafaat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah umat manusia datang kepada beliau dan memohon kepada beliau agar beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ikhwah, untuk lebih rincinya, mari kita baca hadis-hadis yang terkait dengan syafaat ini. Karena ini masalah-masalah gaib, masalah yang akan datang, masalah yang hari kiamat. Maka tentunya tidak ada ijtihad di sini. Sebagaimana masalah-masalah yang lainnya yang telah kita bicarakan sejak seorang itu menjelang kematiannya sampai dia di alam barzakh, kemudian hari kiamat, kemudian hari berbangkit, dan sekarang perjalanannya sedang berada di padang mahsyar. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Saya pilihkan ada beberapa hadis, saya pilihkan dua hadis. Taib. Rawa al-Bukhari wa Muslim fi sahihihi an Ma'bad bin Hilal al-Anzi. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih mereka berdua dari Ma'bad bin Hilal al-Anzi. Qala, dia berkata, intalaqna ila Anas bin Malik tasyaffa'na bi Thabitin. Kami pergi untuk bertemu Anas bin Malik, dan kami minta tolong Sabit untuk mempertemukan kami dengan Anas bin Malik. Fantahaina ilaihi wa huwa yusalli duha. Ketika kami datangi beliau, ternyata Anas bin Malik sedang salat duha. Fasta'dzana lana Sabitun. Lantas Sabit pun meminta izin kepada Anas bin Malik untuk kami, ya. Fadakhalna alaihi, dan kami pun masuk. Artinya setelah Anas bin Malik memberikan izin dan kami pun masuk. Itu dikarenakan bantuan daripada Sabit tadi. Fa ajlasa Sabitan ma'ahu ala saririhi. Lantas Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempersilahkan Sabit duduk di kasurnya. Faqala lahu, lantas Sabit berkata, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah ini merupakan kunyah dari Anas bin Malik. In ikhwanaka min ahlil Basrah yas'alunaka an tuhaddithahum hadits syafa'ah. Sungguhnya teman-teman Anda dari
daerah Basrah ingin bertanya, dan ingin mendengar hadis yang terkait dengan syafaat. Faqal, lantas Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, haddatsana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, idza kana yaumal qiyamati majjannas ba'dhum ila ba'd. Di hari kiamat nanti orang-orang pada berdesakan. Ya'tuna Adam, mereka datang kepada Nabi Adam. Fayaqulu ishfa' li dzurriyyatik, ya Adam, mohonkan syafaat untuk anak-anak Anda, untuk keturunan Anda ini. Fayaqulu lastu laha, kata Nabi Adam, bukan aku yang berhak memberikannya. Walakin alaikum Ibrahim, tapi coba kalian pergi ke Ibrahim. Fa innahu khalilullah, karena Ibrahim itu adalah khalilullah. Karena Ibrahim khalilullah. Ini yang disebut Rasulullah SAW, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Makanya Nabi Adam alaihissalam mengatakan, bukan aku yang berhak untuk itu. Coba kalian datang kepada Ibrahim, karena dia adalah khalilullah, kekasih Allah. Fa innahu khalilullah, fayatuna Ibrahim. Lantas orang-orang pun datang menemui Ibrahim alaihissalam. Fayaqulu, tentu mereka mengutarakan apa tujuan mereka datang. Fayaqulu lastu laha, kata Ibrahim, bukan aku yang berhak untuk itu. Walakin alaikum Musa, fa innahu kalimullah. Tapi coba kalian datangi Musa, karena dia itu adalah kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan dalam surat Nisa ayat 165, firman Allah Subhanahu wa taala, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusul lam naqsusum 'alaik. Dan para rasul yang telah kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisahnya, dan telah kami ceritakan kepada engkau sebelumnya kepada engkau kisahnya, wa rusul lam naqsusum 'alaik, dan para rasul yang sebenarnya belum kami ceritakan kepada kalian, pada engkau wahai Muhammad. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan Musa secara langsung. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim menunjuk, coba kalian pergi ke Musa, karena dia adalah kalimullah, orang yang diajak langsung bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun datang ke Musa alaihissalam. Fayu'ta Musa, maka datangilah Nabi Musa. Fayaqulu lastu laha, namun ternyata Nabi Musa juga mengatakan, bukan aku yang berhak untuk memberikan itu. Walakinna alaikum bi Isa, tapi coba kalian pergi ke Isa bin Maryam. Fa innahu ruhullah wa kalimatuhu, karena dia adalah ruhnya Allah dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ini mengisyaratkan ikhwah dalam surah An-Nisa ayat 171, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innamal masiha Isa bin Maryam rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah Isa bin Maryam Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi ikhwah, di sini Nabi Musa alaihissalam menceritakan apa keistimewaan Nabi Isa. Kenapa kalian harus sana? Ini alasannya. Dia adalah kalimat Allah dan ruh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebelumnya Nabi Ibrahim juga ketika mengatakan kepada orang-orang supaya pergi ke Nabi Musa dengan menyebutkan kelebihannya. Kemudian fayu'ta Isa. Lantas maka Nabi Isa pun didatangi. Fayaqulu lastu laha, ternyata dia pun juga mengatakan, bukan aku yang berhak untuk memberikan itu. Lantas walakinna alaikum bi Muhammad, tapi coba kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fa'uta fa'aqul, maka orang-orang pun datang kepadaku dan aku pun berkata, analah, aku yang bisa, aku yang berhak untuk memberikan itu. Summa antaliku fa'asta'dinu ala rabbi, kemudian aku pun pergi menghadap Allah, minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhanku. Fayu'dhanuli, maka aku pun diberi izin. Wa aqumu baina yadayhi, dan aku pun berdiri di hadapannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa ahmiduhu bimahamida la aqdiru alaihi illa ayyulhimaniha, maka aku pun menyanjung dan muji Allah Subhanahu wa taala yang dimana aku tidak akan sanggup melakukannya kecuali dikarenakan Allah yang telah mengilhamkan sanjungan-sanjungan itu kepadaku. Summa akhiru li rabbina, setelah itu aku pun tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa akhiru li rabbina sajidan, aku pun tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lantas Allah berkata, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu, karena kan beliau sujud, ya, beliau sujud. Orang yang sedang sujud kepalanya tentu berada di lantai. Allah katakan, ya, Allah katakan, Muhammad angkat kepalamu, ya, angkat kepalamu, silakan kamu bicara, akan didengar apa yang kau bicarakan. Silakan engkau memohon, akan diberikan, akan diberi permohonanmu, akan dikabulkan permohonanmu. Washfa' tushaffa, silakan engkau memberikan izin untuk memberi syafaat, kami akan berikan kamu izin untuk memberikan syafaat. Fa aqulu ya Rabb ummati ummati, maka aku pun bicara, ya Allah, umatku umatku. Fa yaqulu intalik fa man kana fi qalbihi habbatan min burratin aw sa'iratin min iman fa akhrijhu minha fa antaliqu fa'al. Kata Allah, kalau begitu silahkan kamu pergi dan keluarkan, ya, keluarkan dari neraka siapa saja di antara umatmu yang memiliki iman sebesar gandum. Maka aku pun pergi, ya, aku pun pergi dan aku pun melakukannya. Summa arji'u ila rabbi fa ahmiduhu bitilkal mahamid. Kemudian aku kembali datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan aku pun kembali memuja dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala seperti yang pertama tadi. Summa akhiru lahu sajidan, maka aku pun kembali tersungkur sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa yuqalu li, maka dikatakan lagi kepadaku, ya Muhammad irfa' rasak wa qul tusma' lak wa sal tu'ta washfa' tushaffa. Muhammad, angkat kepalamu, silahkan bicara, ini saya akan didengar apa yang kamu bicarakan. Silahkan kamu mohon, akan dikabulkan permohonanmu. Silahkan engkau meminta izin untuk memberi syafaat, kami akan berikan kamu izin untuk memberi syafaat. Fa aqulu ya Rabb ummati ummati, fa yaqulu li intaliq faman kana fi qalbihi adana min misqalin habbatin min khardal min al-iman fa akhrij minan nar fa antaliq wa af'al. Lantas kata Allah Subhanahu wa taala, aku berkata, ya Allah, ya Tuhanku, umatku, bagaimana dengan umatku? Lantas Allah berkata, kalau begitu silahkan kamu pergi dan keluarkan dari api neraka mereka yang dalam hatinya keimanan lebih kecil daripada biji sawi. Ya, silahkan keluarkan dari api neraka umatmu yang keimanannya lebih kecil daripada biji sawi. Maka aku pun bergegas pergi dan aku lakukan. Artinya beliau pun mengeluarkan umat beliau yang keimanannya lebih kecil daripada biji sawi. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Kemudian hadza hadis Anas alladzi amba'na fihi fa kharajna min indih. Hadis Anas bin Malik ini, ya, yang telah kita ceritakan dan telah kami ceritakan, fa kharajna min indih, maka kami pun keluar dari rumah Anas bin Malik. Falamma kunna bi dhahril Jabban, ketika kami berada di daerah Jabban itu daerah pekuburan. Qulna law milna ilal Hasan fasallamna alaihi wa huwa mustakhfin fi dari Abi Khalifah. Jadi setelah mereka pergi
mendengar hadis syafaat dari Anas bin Malik dan mereka pun pamit pulang, ya. Ketika mereka berada di daerah Jabbanah, yaitu daerah pekuburan, mereka teringat, loh di sini kan ada Hasan Al Basri, ya. Di sini ada Hasan Al Basri. Gimana kalau kita tanyakan masalah ini lagi? Demikian. Mungkin ada tambahan berita, mungkin ada tambahan berita. Ya, karena beliau sedang berada di rumah Abi Khalifah. Qala fadakhalna alaihi. Ya, maka kami pun akhirnya pergi. Kami pergi dan masuk ke rumah beliau. Fasallamna alaihi, maka kami pun mengucapkan salam. Faqulna ya Aba Sa'id, ji'na min 'indi akhika Abi Hamzah. Wahai Abu Sa'id, kami dari rumah saudaramu Abu Hamzah. Maksudnya Anas bin Malik. Falam nasma' misli hadisin haddasnahu fi syafa'ah. Kami belum pernah mendengar seperti itu hadis yang telah diceritakan kepada kami tentang masalah syafaat. Qala hiyahu fahaddatsnahu hadis. Apa yang telah dia ceritakan tentang syafaat? Kata Hasan Al Basri kepada kami. Maka fahaddatsnahu al hadis. Maka kami pun ceritakan kepada beliau hadis yang telah diberitakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada kami. Hadis yang tadi, yang pertama tadi. Kemudian faqala hiya, kata Hasan Al Basri, ya itu dia hadisnya. Sama itu hadisnya. Faqulna ma zadana. Kami katakan mungkin dari Anda ada tambahan. Di samping apa yang telah kami dengar tadi, mungkin dari Anda ada tambahan yang tidak ada dalam hadis yang telah diceritakan oleh Anas bin Malik tadi. Lantas Hasan Al Basri berkata, qad haddatsana bihi munzu 20 sana. Sungguh telah kami ceritakan hadis ini sejak 20 tahun yang lalu. Wa huwa yauma idzin jami'. Waktu itu dia masih kuat. Maksudnya Anas bin Malik waktu itu masih kuat. Ya, karena bayangkan ikhwah, Hasan Al Basri kan tabi'in. Anas bin Malik seorang sahabi. Dan Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling terakhir meninggal. Dari generasi sahabat, Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling akhir meninggal. Sehingga dia banyak bertemu dengan tabi'in, di antaranya adalah Hasan Al Basri. Ya. Kemudian kata Hasan Al Basri, sungguh beliau yaitu Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami 20 tahun yang lalu tentang hadis ini. Ya, waktu itu beliau masih kuat, masih segar. Walaqad tarakna syai'an ma adri. Walaqad taraka syai'an ma adri. Aku tidak tahu. Dia ada tak menceritakan kepada kalian beberapa hal. Ma adri, aku enggak tahu. Anasiya Syekh am kariha ayyuhadditsakum fatattakilu. Aku enggak tahu alasannya kenapa. Apakah memang beliau sudah lupa atau karena beliau tidak tidak ingin menceritakan itu? Nanti kalian bertawakal, artinya kalian menyandarkan diri dengan tawakal yang salah. Demikian ikhwah rahimahullahikum. Bersikap dengan sikap yang salah gara-gara mendengar hadis tersebut. Jadi begini ikhwah. Tadi siapa namanya tadi? Ma'ban bin Hilal, ya. Ma'ban bin Hilal kan bersama temannya mungkin, ya. Dia pergi ke rumah Anas bin Malik atas bantuan Sabit. Kemudian mereka minta agar Anas bin Malik menceritakan tentang hadis syafaat. Maka Anas bin Malik pun menceritakan. Setelah selesai mereka pun pamit. Ya, mereka pun pamit. Di tengah perjalanan di dekat Maqbarah Jabbanah, beliau teringat di sini ada di dekat sini ada Hasan Al Basri. Dia sedang berada di rumah Abi Khalifah. Kata salah seorang mereka, gimana kalau kita tanyakan kepada Hasan Al Basri. Hasan Al Basri waktu itu seorang ulama kibar, ya, tapi kibarut tabi'in. Ya, kibarut tabi'in. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada beliau lagi hadis ini? Mana tahu ada yang kurang. Demikian. Maka mereka pun datang dan menceritakan kepada Hasan Al Basri, ya, kunyahnya Abu Sa'id. Ya Abu Sa'id, kami tadi baru dari rumah Abu Hamzah, maksudnya Anas bin Malik. Menceritakan kepada kami hadis tentang syafaat. Kata Hasan Al Basri, apa yang beliau ceritakan? Apa yang telah beliau sampaikan? Maka mereka pun menceritakan, ya. Maka Ma'bad bin Hilal Al-Anzri pun menceritakan apa yang telah diberitakan kepada Anas bin Malik kepada mereka.
Kemudian kata Hasan Al-Basri, ya itu dia, pas. Itu dia. Kemudian mereka katakan, mungkin ada tambahan dari Anda. Mungkin ada yang Anda dengar yang belum disampaikan oleh Anas bin Malik. Kata Hasan Al-Basri, sungguh hadis ini telah beliau ceritakan kepada kami, sampaikan kepada kami sejak 20 tahun yang lalu. Waktu itu beliau masih kuat. Saya tidak tahu alasannya, karena beliau meninggalkan beberapa hal, tidak menceritakan kepada kalian. Saya nggak tahu apa alasannya. Apakah karena beliau lupa, ataukah beliau tidak suka menyampaikan itu kepada kalian, karena takut nanti kalian salah dalam mensikapi. Faqulna lahu hadisna. Kami katakan, ceritakanlah kepada kami, begitu. Ceritakanlah pada kami yang tertinggal tadi itu, kata Ma'bad bin Hilal tadi, ikhwah, ya. Fadhahika, maka Hasan Al-Basri pun tertawa. Ya, tertawa melihat bagaimana antusias kami minta agar yang kurang itu tolong dilengkapi. Wa qala khuliqal insanu min ajal. Khuliqal insanu min ajal, sambil berkata, beliau kan tertawa tuh. Hasan Al-Basri tertawa melihat bagaimana kami gak sabar untuk mendengarkan hadis syafaat yang belum kami dengar dari Anas bin Malik, tambahannya. Ya, sambil tertawa Hasan Al-Basri mengatakan khuliqal insanu min ajal. Memang manusia ini diciptakan tuh suka tergesa-gesa, gak sabaran. Ma dzakartu lakum hadza illa wa ana uridu an uhadditsukumuhu. Aku tidak menyebutkan hadis ini kecuali memang aku ingin menyampaikan kepada kalian. Aku ingin menyampaikan kekurangan hadis itu kepada kalian. Summa qala, kemudian beliau berkata, summa arji ila rabbi fi rabi'ati. Ini tambahan ya dari Hasan Al-Basri. Jadi tambahan dari Hasan Al-Basri ini itu sudah pernah disampaikan oleh Anas bin Malik kepada para sahabatnya, termasuk di situ Hasan Al-Basri. Tapi tambahan Hasan Al-Basri ini tidak ada disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis yang pertama tadi. Padahal waktu Hasan Al-Basri mendengar hadis ini 20 tahun yang lalu, itu ada tambahan ini. Tapi tidak disampaikan Anas bin Malik kepada Ma'bad bin Hilal, itu maksudnya. Summa arji'u ila rabbi fi rabi'ati fa ahmiduhu bitilkal mahamid. Kemudian, ya, ini tambahan dari Hasan Al-Basri. Kemudian Rasulullah berkata, maka aku pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di kali yang ketiga, ya. Di kali yang keempat. Kemudian aku pun memuja dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Summa akhiru lahu sajidan, lantas aku pun sujud. Fayuqalu li Muhammad irfa' rasaka wa qul tusma' wasal tu'tah washfa' tushaffa'. Lantas dikatakan lagi kepadaku, wahai Muhammad, angkat kepalamu, ya, bicaralah, niscaya akan didengar apa yang kamu bicarakan. Kemudian mohonlah, kami akan kabulkan apa permohonanmu. Washfa' tushaffa'. Mintalah izin untuk beri syafaat, kami akan berikan izin tersebut. Fa aqulu ya rabbi idzan li fi man qala la ilaha illallah. Aku pun berkata, wahai Allah, berikan aku izin untuk orang-orang yang pernah mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Untuk orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka qala falaysa dzalika laka. Qala falaysa dzalika laka. Kata Allah, itu bukan hakmu. Au qala laisa dzalika ilaika. Atau Allah mengatakan laisa dzalika ilaika, artinya sama, ya. Walakinna bi wa izzati wa kibri'i wa 'azamati la ukhjanna minha man qala la ilaha illallah. Begini ikhwah. Mereka yang punya iman sebesar biji gandum sudah dikeluarkan dari neraka. Mereka yang punya iman yang lebih kecil daripada biji sawi sudah dikeluarkan. Ya. Hingga akhirnya yang keempat, Rasulullah minta kepada Allah agar dikeluarkan setiap orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, kalau itu tidak. Ya. Kalau itu tidak, kami tidak izinkan itu. Tetapi dengan kemuliaanku, dengan keagunganku, aku putuskan bahwasanya setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah keluar dari neraka. Ini ikhwah yang dikhawatirkan mungkin Anas bin Malik tidak menceritakan kepada mereka. Karena nanti, sudahlah, pokoknya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah surga. Nah, demikian ikhwah. Mungkin ini yang dikhawatirkan Anas bin Malik, atau mungkin beliau lupa.
Yang ini lupa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian jadi Muhammad kalau yang itu bukan hakmu. Itu aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan keagunganku, kemuliaanku, kuputuskan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka keluar dari api neraka. Kemudian qala asyhadu al-Hasan annahu haddatsana bihi annahu sami'a Anas bin Malik urahu qala qabla 20 sanah wa huwa yawma idzin jami'. Dan dia berkata, fa asyhadu al-Hasan, bahwasanya aku bersaksi atas Hasan al-Basri, bahwasanya dia pernah menceritakan hal ini. Bahwasanya Hasan al-Basri menceritakan kepadaku hadis ini dan Hasan al-Basri mengatakan dia pernah mendengar hadis ini dari Anas bin Malik, dan waktu itu pada 20 tahun sebelumnya, 20 tahun yang lalu, dan waktu itu beliau masih kuat. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia kisah syafaat, ya, kisah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya bacakan satu hadis lagi. Ya, di sini ceritanya lebih rinci lagi. Ya, lebih rinci. Kalau tadi kan orang-orang datang kepada Nabi Adam minta agar memohon kepada Allah karena masalahnya luar biasa ketika itu, ya. Lantas Nabi Adam mengatakan silakan datang ke Ibrahim. Ibrahim mengatakan itu bukan hakku. Dia nggak menyebutkan kenapa dia tidak berhak. Tapi di hadis ini akan disebutkan kenapa dia tidak mau, kenapa dia enggan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malah dia mengajukan menunjukkan pada Nabi Musa. Nabi Musa juga begitu, enggak mau. Dan dia ada alasan sebenarnya mengapa beliau tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi malah beliau mengarahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga ternyata enggak mau. Ada alasannya ikhwah. Ya, yang enggak disebutkan dalam hadis kita tadi itu. Baik, dalam hadis berikut ini ikhwah ada alasan yang disebutkan. Warawal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fid da'wah, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah undangan makan. Farafa'a ilaihi dhira' wa kanat tu'jibuhu, dan maka dihidangkanlah di hadapan beliau zira'. Zira' itu apa namanya? Daging paha. Ya, daging paha kambing, dan beliau sangat suka dengan paha kambing. Fanahasa minha nahsatan, beliau pun menggigit daging kambing tersebut. Wa qala ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Kemudian beliau pun berkata, aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat nanti. Hal tadrun mimma dzalik? Ya, bayangkan ikhwah, ketika makan saja masih ada ilmu yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar ngobrol, ya. Bukan sekedar ngobrol, ini sambil makan kan tidak mungkin lah Rasulullah sambil ngunyah kemudian makan kan, sambil ngunyah kemudian cerita, itu tidak. Ya, beliau sambil makan, kemudian ketika ada waktu senggang, ketika ada waktu ada waktu kesempatan, ya, beliau katakan, aku merupakan pemimpin umat manusia nanti di hari kiamat. Tahu nggak kalian kenapa? Nah, demikian ikhwan. Jadi majelis, walaupun majelisnya majelis dalam hidangan makanan, tapi tetap majelis ilmu, masya Allah. Ya, tetap majelis ilmu. Makanya Abu Hurairah, beliau terus, kalau bahasa kita, ngintilin Rasulullah SAW. Kemana Rasul pergi? Kemana Rasul pergi? Diikutin terus Rasulullah SAW. Kenapa? Beliau tahu ucapan beliau, diamnya beliau, perbuatan beliau itu merupakan hadis, itu merupakan sesuatu yang sangat berarti bagi kaum muslimin. Makanya Abu Hurairah ngintilin terus, ikutin kemana Rasulullah SAW. Sampai apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Orang-orang Ansor sibuk dengan kebun-kebun mereka. Orang-orang Muhajirin sibuk dengan dagangnya. Aku sibuk ngikutin kemana Rasulullah SAW, dan dengan keadaan perut kenyang. Bayangkan ikhwah, dia ngikutin Rasulullah tapi perut kenyang, walaupun nggak ada usaha, ngikutin itu aja. Ya, ketika Rasulullah makan, beliau ikut makan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi ketika dalam hidangan itu Rasulullah memberikan ilmunya, ya, memberikan wejangan-wejangan. Dan kali ini beliau SAW ingin menceritakan kepada sahabatnya tentang hari kiamat. Taib, mimma dzalik, tahu nggak kalian kenapa?
Ya jama'allahu al-awwalina wal akhirin fi sa'idin wahid. Di saat Allah mengumpulkan seluruh umat manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampai zaman orang yang melihat hari kiamat nanti, Allah kumpulkan di satu tempat, padang mahsyar. Ya, di satu tempat. Fayubsiruhumul nadhir. Ya, mereka bisa melihat apa yang mereka lihat. Wa yasma'uhum da'i. Mereka dan mereka mendengar ada yang memanggil. Kemudian wa yadnu minhu syams. Pada waktu itu matahari sangat dekat. Seperti yang telah kita jelaskan di kajian-kajian lalu, ada dua pendapat, ya. Ada yaitu mengatakan 1 mil. 1 mil itu artinya jarak sekarang ini. Ya, jarak sekarang 1 mil sekarang. Ada yang menyebutkan mil yang dimaksud adalah jarak sepanjang batang celak Mekah. Bayangkan tadi berapa lah paling? Sekitar 10 cm ya. Nah, demikian itu. Seperti yang sudah kita jelaskan secara rinci di kajian-kajian lalu. Fayablughul nas minal ghammi wal karabi la yutiquna wa la yahtamilun. Maka orang-orang pun berada dalam kondisi yang luar biasa susah, luar biasa sedang petaka yang sedang mereka emban, yang tidak sanggup lagi sudah mereka menanggungnya. Fayaqulun nas, lantas orang-orang pun berkata, ala tarawna ila ma antum fihi ila ma balagakum. Orang-orang saling berkata, kan nggak lihat kita ini sedang apa? Bagaimana kita sekarang, nasib kita sekarang? Bagaimana kondisi kita sekarang yang sangat menyedihkan? Petaka yang sedang kita alami sekarang, kalian nggak lihat? Begitu. Ala tanzuruna may yashfa' lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian lihat kita cari orang yang bisa menghadap kepada Allah agar kita diberi syafaat? Kata mereka, ya. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din abukum Adam. Maka sebagian orang mengatakan, "Oh, bagaimana kalau kita pergi ke ayah kita Nabi Adam?" Ya. Fayatun. Maka orang-orang pun pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Fayaquluna ya Adam anta abul bashar khalaqallahu biyadihi. Mereka pun mengatakan, kenapa? Ya, mereka menghadap pada Nabi Adam, mereka sebutkan keistimewaan Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, Anda adalah ayah kami. Anda adalah ayah umat manusia. Allah menciptakan Anda langsung dengan tangannya. Wa nafakha fihi min ruhihi. Allah tiupkan Anda dengan rohnya. Wa amaral malaikata fasajadu laka. Dan Allah juga menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Anda. Wa askanakal jannah, Anda juga sudah pernah ditempatkan dalam surga. Ala tashfa'u lana ila rabbik. Tidakkah Anda berminat untuk memohon syafaat kepada Allah untuk kami? Ala tarona ma nahnu fihi ma balagana. Tidakkah Anda lihat bagaimana kesusahan sekarang yang sedang kami alami, petaka yang sedang kami alami, yang sedang mengemban, yang sedang kami emban? Bahasa kita, apa Anda nggak kasihan melihat kami? Nah, begitu. Apakah Anda nggak kasihan melihat kami yang sekarang? Coba lihat bagaimana kondisi kami yang sangat menyedihkan. Qala, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa mitlahu wala yaghdab ba'dahu mislahu. Apa kata Nabi Adam? Sungguh Tuhanku pernah marah kepadaku. Belum pernah dia marah sebelumnya seperti itu, dan belum pernah dia marah setelahnya seperti itu. Bayangkan ikhwah, itu alasan Nabi Adam. Dari Nabi Adam ini ingin menolak apa yang diinginkan oleh umat manusia. Dengan alasan memang benar apa yang kalian katakan. Ya, aku adalah ayah umat manusia, aku diciptakan oleh Allah dengan tangannya, kemudian Allah telah menyuruh malaikat sujud kepadaku, kemudian aku juga pernah masuk dalam tinggal di surga. Tapi kalian harus tahu, sungguhnya Allah itu pernah marah kepadaku, belum pernah dia marah sebelumnya seperti itu, dan kemarahan ini juga belum pernah terjadi setelah itu seperti itu. Belum pernah kemarahan seperti ini terjadi setelah itu. Itulah kata Nabi Adam alaihissalam. Wa innahu nahani 'anis syajarati fa'asait. Karena waktu itu aku pernah dilarangnya untuk mendekati satu pohon. Fa'asaitu.
ternyata aku langgar larangan itu. Diingat oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya. Allah kan mengatakan, uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggallah kamu dan istrimu dalam surga. Fakula minha haitsu syi'tuma. Silakan kalian makan siapa saja yang kalian inginkan dalam surga. Ragadan, ya. Silakan makan apa saja. Tapi ada satu hal. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqraba. Jadi Allah telah mengatakan kepadaku, ini Nabi Adam mengingat bagaimana dia merasa kesalahan luar biasa. Begitu banyak buah-buahan, begitu banyak pepohonan yang rindang yang menakjubkan dalam surga. Itu boleh aku apain saja, mau dimakan terserah. Tapi Allah hanya melarangku satu pohon ini saja. Tapi ternyata aku telah durhakai Allah. Aku telah langgar larangannya, padahal hanya satu. Itu yang membuat Nabi Adam malu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa satu pohon saja tidak bisa ditaati? Kenapa hanya satu pohon ini harus dilanggar? Demikian ikhwah. Nafsi. Kata Nabi Adam, itulah masing-masing urus diri masing-masing. Idhabu ila ghairi. Udah, pergi ke yang lain. Idhabu ila Nuh. Coba kalian pergi kepada Nuh. Coba kalian pergi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayatuna Nuhan fayaquluna ya Nuh anta awal rusul ila ahli ard. Maka orang-orang pun berbondong-bondong menghadap pada Nabi Nuh alaihissalam. Lantas orang-orang pun berkata, ya menyebutkan keistimewaan Nabi Nuh. Ya Nuh, Anda adalah rasul pertama yang diutus Allah di muka bumi ini. Wa qad sammaka Allah 'abdan syakura. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura. Dan Allah telah memberikan Anda julukan dengan 'abdan syakura, hamba yang bersyukur. Ala tarawna ma nahnu fihi, tidakkah Anda kasihan kepada kami? Coba lihat tuh. Bagaimana sedihnya nasib kami sekarang, bagaimana penderitaan yang kami alami. Tidakkah Anda kasihan dengan kami? Ala tara ila ma balagana, tidakkah Anda lihat bagaimana nasib kami sekarang? Kesusahan kami, penderitaan kami. Ala tashfa'u lana inda rabbik, tidakkah Anda berminat mau untuk pergi menghadap Allah dan memberikan dan mohonkan syafaat untuk kami? Kemudian fayaqul, lantas Nabi Nuh mengatakan, inna rabbi ghadibal yaumal ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala yaghdaba ba'dahu mislahu. Apa kata Nabi Nuh? Sungguh suatu hari Allah pernah marah. Belum pernah Allah marah sebelumnya seperti itu. Dan setelah itu pun belum pernah Allah marah seperti itu. Jadi sebelumnya nggak pernah marah seperti itu, setelah itu juga tak pernah marah seperti itu. Jadi inilah yang paling dahsyat marah Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu. Apa itu? Wa innahu qad kana li da'watun da'autu biha ala qaumi. Karena waktu itu, kenapa Allah marah kepada manusia pada waktu itu? Karena gara-gara aku berdoa satu doa yang doa tersebut aku panjatkan kepada Allah agar kaumku mendapatkan azab. Demikian ikhwah. Ya, ini Allahu a'lam, mungkin yang dimaksud adalah doa Nabi Nuh alaihissalam dalam surat Nuh, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan ada seorang pun orang kafir di muka bumi ini. Innaka intadarhum yudhillu ibadak wa la yaidu illa fajiran kaffara. Ya Allah, kalau engkau biarkan satu orang saja itu akan lahir. Mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wa la yaidu illa fajiran kaffara, dan tidak akan lahir dari mereka kecuali para penjahat-penjahat dan kecuali para orang-orang kafir. Maka ya Allah, jangan sisakan orang kafir, matikan semua mereka. Musnahkan mereka. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam. Mengerikan memang. Ikhwah. Itulah doa yang diingat oleh Nabi Nuh. Sungguh gara-gara doaku Allah marah. Belum pernah marah seperti itu sebelumnya, dan setelahnya juga tidak pernah Allah marah seperti itu. Nafsi. Udahlah, masing-masing saja. Idhabu ila ghairi, silakan kalian pergi kepada selainku, dan idhabu ila Ibrahim, coba kalian pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Taifayatuna Ibrahim, maka orang-orang pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Fayaquluna anta nabiyullah wa khaliluhu min ahlil ard. Ya sebagaimana sebelumnya orang-orang pun menyebutkan tentang keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sebagai alasan kenapa kami datang kepada Anda. Ini alasannya. Ya Ibrahim, Anda adalah Nabi Allah, Anda adalah kekasih Allah. Ishfa' lana ila rabbik. Tolonglah pergi ke menghadap Allah supaya kami dapat syafaat. Ama tara ma nahnu fihi? Tidakkah Anda melihat bagaimana penderitaan kami sekarang? Fayaqulu lahu. Lantas Nabi Ibrahim pun berkata pada mereka, Inna rabbi ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu wa mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Apa kata Nabi Ibrahim? Sungguh suatu hari Allah pernah marah, belum pernah Allah marah seperti itu sebelumnya, dan belum pernah juga Allah marah seperti itu setelah itu. Wa inni kuntu kadzabtu salasa kadzbat. Sungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Ya, aku pernah berdusta 3 kali. Fadzakaraha. Lantas beliau pun menyebutkannya. Para ulama menyebutkan ikhwah 3 kali ini. Yang pertama yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala-berhala yang kecil-kecil dan ditinggalkan yang besar. Orang-orang pun bertanya, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, apakah benar engkau yang telah menghancurkan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu hadza bal fa'alu kabirum hadza. Yang melakukan itu adalah yang besar. Ini patung yang besar ini yang melakukan penghancuran terhadap patung-patung kecil. Fas'aluhu in kanu yantiqul. Coba kalian tanya. Semoga dia bisa menjawab. Nah, sebenarnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan, tapi kan di sini dia mengatakan enggak, yang melakukan itu yang besar. Coba bayangkan, kan mereka utuh, sementara yang kecil-kecil sudah hancur. Ini satu kedustaan yang pertama yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berada di kuilnya, di kuil orang-orang penyembah berhala. Supaya dia bisa tetap dalam kuil tersebut, dia berkatakan inni sakim, aku sedang sakit. Makanya orang-orang pun pergi dan meninggalkan dia sendiri di kuil tersebut. Yang ketiga yaitu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pergi bersama istri beliau, ya, ketika ditanya siapa ini, dia katakan ini adalah saudariku. Maksud beliau itu adalah saudariku seagama. Dan bukan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah yang beliau anggap sebagai kedustaan, di mana beliau malu berhadapan dengan Allah dikarenakan 3 kedustaan ini. Masya Allah, haula wala quwata illa billah. Yang sebenarnya juga bukan dusta, tapi begitulah para nabi, luar biasa ikhwah, ya, luar biasa. Seperti ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya itu kan memang sudah seperti itu, ya. Dan itu bukan kesalahan Nabi Nuh alaihissalam. Dan memang Allah juga sudah mengatakan, fama amana ma'ahu illa man qad aman. Tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman. Artinya sekarang ini sudah ada yang beriman dan tidak akan ada lagi orang beriman setelah ini. Itu Allah yang mengatakan. Makanya Nabi Nuh alaihissalam berdoa, tapi beliau merasa itu sebuah kesalahan. Masya Allah. Kita sudah jelas-jelas bohong, masih nggak merasa salah. Itulah bedanya ikhwah, ya. Jauh orang-orang soleh itu, sekecil apapun kesalahan itu mereka selalu teringat-ingat. Makanya Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya dahulu para sahabat melihat satu dosa itu bagaikan gunung yang akan menimpa. Tapi kita sekarang melihat satu dosa itu bagaikan lalat yang nemplok di hidung, kemudian kita kipaskan set begitu, menganggap ringan. Itulah terjadi ikhwah, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kata Nabi Ibrahim, nafsi, udahlah, sendiri-sendiri aja, ya, sendiri-sendiri, nafsi. Idhabu ila ghairi, pergilah ke yang lain. Idhabu ila Musa, coba kalian pergi ke Musa alaihissalam. Fayatuna Musa fayaquluna anta Rasulullah faddalakallahu bi risalatihi wa bi kalamihi 'alan nas. Mereka pun mengatakan, Musa, Anda adalah rasulnya Allah. Allah memberikan Anda keistimewaan dengan
menjadikan Anda sebagai utusan Allah, dan Allah telah berbicara langsung dengan Anda. Isfa' lana ila rabbik. Ama tara ila ma nahnu fihi. Mohonlah kepada Allah agar kami diberi syafaat. Ya, tidakkah Anda kasihan melihat penderitaan kami? Fayaqul, kembali Musa mengatakan, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdaba ba'dahu mithlahu. Sungguh Allah Tuhanku pernah marah, belum pernah Allah marah sebelumnya seperti itu, dan setelahnya tidak akan pernah marah lagi seperti itu. Saking dahsyatnya, luar biasanya marahnya Allah menurut Nabi Musa pada waktu itu. Kemudian kenapa ikhwah? Dia mengatakan inni qad qataltu nafsan lam u'mar biqatlihi. Kata Nabi Musa, karena aku dulu pernah membunuh satu orang padahal aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk membunuhnya. Itulah perasaan Nabi Musa. Aku malu berhadapan Allah. Aku pernah salah. Aku pernah membunuh orang. Ini kisahnya ikhwah seketika suku Kibti, salah seorang suku Kibti bertengkar dengan Bani Israel. Lantas yang dari Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk minta pembelaan. Maka Nabi Musa pun melihat yang laki-laki yang dari suku Kibti ini sombong, beliau tinju sekali. Ya. Beliau tinju sekali. Fawakazahu Musa faqada alaih. Beliau tinju sekali, mati. Bayangkan, enggak tahu tuh gimana luar biasa powernya Nabi Musa alaihissalam. Fawakazahu Musa faqada alaih. Sekali pukul, mati. Itulah yang terkenang terus dengan Nabi Musa. Ya Allah, saya pernah membunuh orang. Padahal enggak diperintahkan untuk membunuh dia. Makanya nafsi adalah sendiri-sendiri aja, ya. Sendiri-sendiri saja. Idhabu ila ghairi, coba pergi ke yang lain. Idhabu ila Isa, coba kalian kali ini pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Fayatuna Isa fayaqulun. Lantas mereka pun mendatangi Nabi Isa dan berkata, anta Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruh min. Ya Isa, Anda adalah seorang rasul Allah, utusan Allah, dan kalimat Allah yang diberikan kepada Anda adalah kalimat Allah yang diberikan kepada Maryam alaihissalam. Kalimat ini ikhwah kun fayakun. Ya, karena kan Maryam alaihissalam hamilnya itu kan tidak atas dasar perkawinan. Ya, tidak atas dasar perkawinan. Mukjizatnya dia hamil tanpa ada pernikahan. Wa ruhum min, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamtan nas fil mahdi. Anda juga pernah berbicara kepada orang-orang di saat Anda masih bayi. Ya. Jadi ketika Maryam alaihissalam hamil dan melahirkan, dan dia pun bawa bayinya ke hadapan kaumnya, fa'atat qaumu tahmiluh, maka dia pun menggendong bayi. Qalu ya Maryam laqad ji'ta syai'an fariya. Kaumnya mengatakan, ya Maryam, Anda telah datang membawa suatu aib. Ya ukhta Harun, makana abuki mur'asawi wa makanat ummuki baghiyah. Maryam, ibumu itu bukan orang buruk, ibumu orang baik-baik, dan ayahmu adalah orang baik-baik, bukan orang jahat, dan ibumu juga bukan pelacur. Kenapa kamu seperti ini? Membawa bayi, nggak tahu siapa ayahnya. Ya, karena memang ikhwah, wanita itu fitrahnya kalau dia punya anak berarti punya suami, tapi ini Maryam nggak punya. Makanya Maryam fa'asyarat ilaih, Maryam nggak bicara, dia menunjuk pada anaknya. Artinya coba kalian tanya kepada si bayi ini. Semakin beranglah kaumnya. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bertanya kepada si bayi ini, dia belum pandai ngomong. Di saat itulah ya Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Dia bicara. Bayi bicara dengan pembicaraan yang fasih seperti orang dewasa. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah memberiku kitab dan telah menjadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah telah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku telah diwasiatkan kepada Allah untuk salat dan zakat, ya, selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan aku diperintahkan untuk berbakti kepada
kepada orang tuaku. Itulah ucapan Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu baru lahir. Makanya manusia-manusia yang datang menghadap Nabi Isa alaihissalam, mereka juga menyebutkan ini. Ya Isa, Anda adalah orang yang bisa bicara ketika bayi. Fashfa' lana ila rabbik ala tara ma nahnu fihi. Cobalah Anda menghadap Allah, mohon kepada Allah agar kami dapat syafaat. Tidakkah Anda kasihan dengan kami? Tidakkah Anda lihat bagaimana penderitaan kami? Fayaqulu Isa, lantas Nabi Isa pun berkata, Inna Rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa la yaghdaba ba'dahu mithlah. Apa kata Nabi Isa? Seperti perkataan nabi-nabi yang lain. Sungguhnya Tuhanku pernah marah, ya. Satu hari pernah marah. Belum pernah dia marah seperti itu sebelumnya, dan belum pernah setelah itu dia marah seperti itu. Tidak pernah dia marah seperti itu setelah itu. Walam yadhkur dzamban. Namun di sini Nabi Isa nggak sebutkan apa salahnya. Ya. Nafsi. Udahlah sendiri-sendiri saja. Idhabu ila ghairi. Coba kalian pergi ke selainku. Idhabu ila Muhammad. Coba kalian pergi ke Muhammad. Nah demikian. Ya, kali ini Nabi Isa alaihissalam mengarahkan orang-orang pada Nabi Muhammad. Fayatuna Muhammadan, maka orang-orang pun mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulun, dan berkata, ya Muhammad anta Rasulullah, ya Muhammad Anda adalah utusan Allah, khatamul anbiya, Anda adalah nabi yang terakhir, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, dan Allah telah mengampuni dosa Anda yang lalu dan yang akan datang. Ishfa' lana ila rabbika ala tara ila ma nahnu fihi. Menghadaplah kepada Allah agar kami dapat syafaat. Tidakkah Anda melihat bagaimana penderitaan kami sekarang? Kemudian fa'antalik, maka kata Rasulullah, aku pun pergi. Nah, di sini Rasulullah nggak nunjukkan pada yang lain, ya, karena memang itu hak beliau, itu memang tugas beliau yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tugas Nabi Adam, bukan tugas Nabi Nuh, bukan tugas Nabi Ibrahim, bukan tugas Nabi Musa, dan bukan juga tugas Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu adalah tugas Rasulullah SAW. Makanya di yang sebelumnya, analah, ya itu memang tugasku. Maka fa'antaliku, maka aku pun pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa ma fa'ati tahta arsy, aku pun mendatangi Allah di bawah arsy. Fa'aqau sajan rabbi, maka dan aku pun sujud. Summa yuftahullahu alayya min mahamidihi wa husna sana'i alai syai'an lam yaftahu ala ahlin qabli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadaku sanjungan pujian-pujian terhadap Allah yang belum pernah ada sebelumnya. Summa yuqalu, kemudian dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa. Ya Muhammad, angkat kepalamu, mohonlah, niscaya akan kami kabulkan permohonanmu, dan mohonkan syafaat, niscaya kami akan izinkan engkau untuk memberi syafaat. Fa'arfa'u ra'si, maka aku pun mengangkat kepalaku. Faqulu ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Maka aku katakan, umatku ya Allah, umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku. Faqala ya Muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alai minal babil aiman min abwabil jannah. Maka dikatakanlah kepadaku, ya Muhammad, umat-umatmu yang masuk surga dengan tanpa hisab, masukkan mereka ke surga di pintu sebelah kanan surga. Persilahkan mereka masuk dari pintu surga yang sebelah kanan. Kemudian, wahum syuraka'un nas fi ma siwa dzalika mil abwab. Sementara pintu-pintu yang lain, silakan mereka mau masuk pintu-pintu yang lain sama seperti manusia yang lainnya. Tapi kalau yang pintu kanan ini khusus untuk umat-umatmu yang masuk surga dengan tanpa hisab. Summa qala walladzi nafsi biyadihi. Kemudian beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, innama bainal misra'aini min masaril jannah kama bainal Makkah wal Hajar. Sungguh luas pintu surga itu, ya, luas pintu surga itu yaitu seluas antara Mekah, seperti antara Mekah dengan Hajar, atau Mekah dengan Basra. Demikian ikhwah, ya. Mekah dengan Basra itu, kalau Mekah di Arab Saudi sekarang,
Basrah itu bukan Basrah ya, Basrah itu daerah Syam. Sebegitulah besarnya luasnya pintu surga tersebut. Wa fi riwayatin wada'tu baina yaday Rasulullah sallam qas'atun min saridin wa lahmin. Dalam riwayat yang lain ya, di mana aku meletakkan dalam sebuah nampan yaitu sarid. Sarid ini ikhwah sop daging ya, sop yang dicampur dengan daging, kemudian roti itu dicabik-cabik dan diletakkan di dalam sop tersebut. Jadi dia mengembang di situ. Itulah dimakan langsung. Itu sarid. Fatanawala zira', lantas beliau pun memakan paha kambing. Wa kanat ahabbasyati ilaihi fanahasa nahsatan. Paha kambing merupakan daging yang paling beliau sukai dibandingkan yang lain, dan beliau pun menggigitnya. Summa qala, dan mengatakan, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Terus beliau makan lagi. Begitu. Beliau pun gigit lagi. Fanahasa summa nahasa ukhra. Faqala ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Beliau kembali mengatakan, aku adalah pemimpin manusia di hari kiamat nanti. Falamma ra'a ashabu la yas'alunahu. Ketika beliau melihat sahabat enggak bertanya, mungkin para sahabat enggak bertanya karena beliau sedang makan ya. Lantas apa kata beliau? Ala taquluna kaifah? Tidakkah kalian bertanya kenapa demikian? Qalu kaifa ya Rasulullah? Barulah para sahabat berani. Kenapa ya Rasulullah? Qala yaqumun nasu rabbil alamin. Kata Rasulullah, pada waktu itu orang-orang berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wasaqal hadis bi makna ma taqaddam. Lantas beliau pun menceritakan hadis yang telah kita kisahkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi hadis cukup panjang, itulah yang disebut dengan ikhwah rahimanallahu wa iyyakum syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia untuk menyelesaikan urusan-urusan mereka. Ya, apakah mereka nanti masuk surga dan juga apakah mereka masuk neraka, itu selesaikan. Kemudian nanti ada juga yang akan dikeluarkan dari api neraka ya, dan itu juga syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti yang dikeluarkan dari neraka, mereka yang sudah masuk neraka, orang-orang muslim yang sudah masuk neraka, yang mereka masih statusnya sebagai seorang muslim ya, statusnya masih seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, itu pun akhirnya akan dikeluarkan dari api neraka. Dan itu ternyata yang terakhir bukan haknya Rasulullah, tapi langsung dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum kajian kita terkait dengan syafaatul uzma. Demikian. Insyaallah kita akan lanjutkan di Senin yang akan datang hadis-hadis syafaah yang lainnya yang tentu dengan jenis syafaat yang berbeda. Demikian ikhwah, qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Karena waktu kita seperti sudah habis, ya semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya, menambah wawasan ilmu kita ya, bagaimana para nabi dan rasul mereka sangat malu pada Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan satu kesalahan yang menurut kita itu kesalahan kecil, tapi bagi mereka itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Demikian ikhwah, bagi mereka itu besar, bagi kita itu sangat kecil. Tapi begitulah ikhwah, semakin kuat keimanan seorang, maka anggapan dosa itu akan semakin besar di matanya. Semakin banyak maksiat seseorang, maka dosa-dosa besar pun akan dianggap kecil. Na'udzubillah min dzalik. Demikianlah para pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kajian ini bermanfaat. Saya undur diri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.